stupid I am. Dari tadi aku ngomel sendiri, tapi benda ini tidak hidup, jadi suaranya nggak kedengaran. Oke guys, selamat malam. Hari ini aku mau review film horor terbaru Indonesia, Pemukiman Setan, yang udah lama banget aku tunggu-tunggu, dan akhirnya tayang juga. Film Pemukiman Setan, dari awal kemunculan posternya aja, itu udah sangat menggugah selera untuk datang dan nonton. Apalagi tahu kalau film ini digarap oleh Charles Gozali, orang yang sama yang bikin film Kodrat. Kalian tahu lah sesukses apa film Kodrat tahun lalu, dan aku yakin film ini bakal menyusul hype-nya penonton akan film Kodrat. Dan ternyata setelah datang nonton dengan ekspektasi tinggi pun, aku nggak kecewa dengan film ini. So, film Pemukiman Setan ini bercerita tentang satu orang gadis bernama Alin yang digambarkan memiliki kehidupan yang sangat sulit. Dia punya adik dan harus membiayai hidup adiknya. Bahkan saking kesulitannya dia beli nasi bungkus dengan uang yang kurang dan harus bagi dua dengan adiknya. Tapi karena dia kakak yang baik, ya udah makan aja sama adiknya sendiri, dia nggak makan. Nah, si Alin ini punya seorang sahabat bernama Gani. Si Gani ini punya sahabat bernama Fitrah dan Zia. Jadi Gani, Fitrah, Zia ini udah kayak saudara hidup mereka. Nah, suatu hari si Gani, Fitrah, dan Zia ini punya rencana untuk merampok sebuah rumah tua yang dikatakan adalah rumah orang kaya. Nah, karena Alin butuh uang untuk biaya hidup, dia pun maksa untuk ikut dengan 3 orang ini ke operasi rampok mereka. Nah, akhirnya setelah perdebatan panjang, penuh emosi, terbentuklah satu kelompok 4 orang ini untuk datang ke rumah tua itu dan mulai menjarah. Nah, awalnya film ini di otak aku itu punya konsep yang sama dengan film Downgrade. Kalau kalian tahu, ini tentang remaja yang merampok sebuah rumah yang katanya rumah tentara buta, tapi mereka salah. Di sana mereka jadi korban oleh korban mereka sendiri. Nah, aku pikir film Pemukiman Setan ini bener-bener full ngambil dari Downgrade. Ternyata enggak. Mulai pertengahan cerita sampai ke klimaks, berubah nih dari Downgrade, aku ingat dengan film Terrifier. Yes, baru hitam putih Art the Clown. Yang kedua ya, aku ingat tentang kehidupan Sienna dan Alin ini agak sama nih jalan ceritanya. Nah, singkat cerita, di dalam rumah itu mereka bertemu dengan seorang wanita yang ternyata melepaskan si wanita ini menjadi malapetaka untuk mereka, dan mereka terjebak di rumah itu. Terjebak dengan situasi yang aneh, dengan hal-hal yang bisa mereka jelaskan, sampai akhirnya mereka kedatangan seorang dukun baik bernama Pak Urip. Nah, Pak Urip inilah yang akan membantu mereka nanti menyelesaikan permasalahan mereka di rumah itu. Nah, dari awal film sampai pertengahan itu mungkin kita akan berpikir ini horor, ini film horor. Tapi mulai dari pertengahan, barulah keluar tuh magic di tangannya Charles Gozali bahwa ini adalah film action. Yes, action horror, bukan literally horror yang jump scare, penampakan hantu yang penuh make up, musik yang dung nggak jelas tanpa alasan. Enggak. Benar-benar film ini punya konsep cerita, punya plot yang jelas, terstruktur, terarah, dan kita bisa paham setiap alur dari film ini dengan adegan-adegan yang dimunculkan. Nah, memasuki inti cerita, klimaks cerita, kita ini makin terbawa suasana dengan filmnya. Karena apa? Karena kedatangan villain utama dari film ini, yang dia itu iblis, tapi nggak, gimana ya, dia ini kayak manusia, jadi manusia asli, tapi yang kerasukan iblis. Mengingatkan aku dengan film Evil Dead, kalau kalian tahu. Jadi mereka ini benar-benar melawan manusia yang kerasukan iblis. Nah, sepanjang film nanti akan dijelaskan tuh, siapa villain ini, keluarganya gimana, Alin ini siapa, akhirnya dia punya kekuatan apa. Tapi ada satu hal yang belum terjawab di film ini, tentang asal-usul Alin. Dia ini orang tuanya siapa, bapak ibunya siapa, kenapa dia bisa hidup miskin dengan adiknya, apa yang terjadi, dan kenapa dia bisa punya ilmu di film ini. Kalau kalian lihat di posternya ini, kalian pasti tahu kalau si Alin ini adalah pejuang sampai di akhir nanti. Dialah yang akan melawan villain utama. Dan jujur, aku paling suka action di film ini. Menurut aku, mungkin ini beda ya, tapi kalau menurut aku, film Pemukiman Setan ini lebih bagus daripada film Kodrat. Tapi mungkin beberapa dari kalian juga ada yang berpikir Kodrat lebih bagus daripada film ini. Ya, itu selera sih. Kembali ke masing-masing. Tapi untuk aku pribadi, Pemukiman Setan lebih seru daripada Kodrat. Seru in different ways sih. Kodrat juga seru, tapi Pemukiman Setan ini kayak lebih epic aja gitu. Untuk acting, aku juga suka semua acting di para pemeran di film ini. Terutama actingnya si Bisma Mulia yang berperan sebagai Gani. Aku suka actingnya. Acting ketakutannya, acting paniknya, acting depresinya dapat banget. Dan aku juga suka mau di Evrosina. Aku bahkan baru sadar kalau ada artis atau nama itu. Karena aku suka actingnya. Kayak cocok aja gitu actingnya. Dan tentunya Adinda Thomas juga nggak kalah bagus actingnya. Tahu lah kalian ya, Widya di film Kakak Endesa Penari. Nah, dia ini villain utama di film ini. Make up-nya gak jelek-jelek amat, terlihat realistis.
untuk ukuran manusia yang kerasukan iblis. Kalau nggak salah ini benar-benar mirip dengan Evil Dead ya, penggambaran lainnya. Dan komedi, jangan salah, film ini juga ada komedi sejak kedatangan Dukun Urip. Kayak tektokan antara Bapak Urip dengan si Gani ini kocak lah, penuh komedi. Satu studio ketawa dengan dialog mereka. Tapi benar-benar di ending film kita ini makin dibuat penasaran dengan asal-usul Alin. Aku pengen tahu asal-usul keluarga Alin. Kalau asal-usul keluarga dari yang pemilik rumah itu udah jelas. Kalau mereka ini apa, mereka memuja apa, mereka ini turunan iblis siapa gitu. Itu dijelasin di filmnya. Tapi untuk keluarga Alin ini nggak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi aku butuh penjelasannya yang mungkin ada di film yang kedua, Pemukiman Setan 2. Dan apakah ada hubungannya Pemukiman Setan dengan film Kodrat? Ya mungkin orang tua Alin ini juga seorang orang yang jahat, yang mungkin bersekutu dengan iblis, dan iblis itulah yang menjadi lawan Kodrat dulu atau akan datang. Who knows, siapa tahu Charles Ghazali mau bikin universe juga, kayak Joko Anwar. Tapi benar-benar Om Charles Ghazali ini udah jadi satu sutradara yang dipertimbangkan menurut aku. Bukan dipertimbangkan lagi sih, udah bisa jadi satu sutradara yang harus dipandang. Karena memang dua filmnya nggak gagal dalam penyajian semuanya. Rate dari aku 9/10 untuk film ini. Untuk teman-teman yang udah nonton gimana? Apa pemikiran kalian tentang film ini? Coba luapkan semuanya di kolom komentar di bawah sini kalau TikTok. Dan untuk teman-teman yang belum nonton, aku rekomen kalian untuk nonton. Kalian nggak akan nyesel nonton film ini karena filmnya bagus. Ya mungkin kalau ada dari kalian yang kurang bagus, seenggaknya nggak jelek lah film ini. Masih sangat layak untuk ditonton. Jadi ya datang nonton di bioskop. Ini masih hari ketiga tayang. Jadi masih hangat nih, masih panas filmnya. Dan yang udah nonton gimana menurut kalian? Coba share di kolom komentar ya. Itu aja sih review singkat tentang film Pemukiman Setan dari aku. Bye.